Di pinggiran kota industri yang tidak diketahui namanya, di mana langit selalu berwarna abu-abu, penduduk setempat membicarakan sesuatu yang bukan manusia namun bukan pula mesin. Mereka memanggilnya Good Old atau sering dipanggil sebagai Johnny Smokestall, yaitu sosok jangkung kurus yang berdiri diam di cakrawala. Seringkali kalau manusia di sekitarnya melihatnya sebagai cerobong asap tambahan kalau dilihat dari kejauhan. Tapi saat ia mulai melangkah, barulah kita sadar bahwa kehadirannya memiliki arti dalam kota tersebut. Johnny adalah entitas yang tidak bernapas seperti manusia, tapi ia menghisap polutan dari udara dan mengubahnya menjadi energi. Ia menghirup melalui sebuah pipa yang berada pada posisi hidungnya, menghirup udara kotor bagaikan kita menghirup oksigen setiap saat. Setiap langkah dari Johnny mampu menyerap zat kimia beracun yang bagi kita matikan, tapi bagi Johnny adalah nutrisi murni. Inilah mengapa dalam gambarnya kita dapat melihat Johnny selalu berada di kawasan pabrik tua. Ini adalah bentuk simbiosis mutualisme yang aneh. Johnny bertindak sebagai pembersih udara alami untuk polusi yang paling berat. Semakin kotor udaranya, semakin sehat penampilan Johnny. Johnny adalah personifikasi dari evolusi yang dipaksakan. Ia tidak lahir dari alam yang murni, melainkan lahir dari beton dan asap hitam. Ia mewakili dampak permanen dari industrialisasi dari jiwa manusia dan lingkungan. Tubuhnya yang kurus kering dan memanjang mencerminkan bagaimana kemajuan seringkali mengabaikan substansi demi mencapai ketinggian atau ambisi yang sia-sia. Breath of Life adalah julukan yang disematkan pada pipa di bagian hidungnya yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya nafas kehidupan. Julukan tersebut memiliki makna yang aneh, yaitu sementara makhluk hidup lain membutuhkan udara bersih untuk bertahan hidup, Johnny justru membutuhkan polusi. Ketika manusia merusak dunia, alam tidak sekedar mati, ia beradaptasi menjadi sesuatu yang mengerikan agar bisa terus mencintai pencemarnya. Johnny tidak bisa hidup tanpa limbah kita, ia terikat secara eksistensial pada dosa-dosa industri manusia. Jika asap berhenti mengempul, Johnny akan runtuh. Ini adalah kritik tajam terhadap ketergantungan kita pada sistem yang perlahan membunuh kita. Kaki panjangnya menggambarkan keterasingan. Ia berdiri di atas dunia namun tidak benar-benar menyentuhnya. Ia terlalu tinggi untuk berinteraksi dengan manusia namun terlalu hidup untuk dianggap sekedar mesin. Topi dan baju pabrik yang dikenakan oleh Johnny adalah simbol memori yang membusuk. Seolah-olah Johnny adalah fragmen dari ingatan kolektif para pekerja pabrik abad ke-19 yang telah bermutasi menjadi monumen organik. Ia adalah representasi dari pekerja yang abadi yang terus bekerja, terus menghisap asap dan terus berdiri tegak bahkan ketika dagingnya sudah menghilang. Kesimpulan dari semua ini adalah Johnny Smokestall bukanlah monster untuk ditakuti, melainkan cermin untuk dipandang. Dr. Noel selaku penciptanya mengajarkan bahwa setiap kemajuan memiliki bayangan yang terkadang bayangan itu tumbuh sangat tinggi hingga ia mulai berjalan memakai topi kita dan menghirup racun yang kita ciptakan sebagai nafas kehidupannya. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang Johnny Smokestall. Ya, kalau misalnya ada yang kurang dari pembahasan tadi, kalian bisa ketik di kolom komentar video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk request pembahasan berikutnya. Sudah? Kalau sudah, see you next time video. Bye.